dengan pertanyaan postur ya, saya melihat di sini adalah keep the momentum yang coba dilakukan oleh postur APBN kita gitu. Jadi tetap bertumbuh di angka 5 something dari GDP kita gitu ya. Tapi di sisi lain itu juga realistis karena mengantisipasi situasi-situasi yang ada gitu ya, baik dari sisi komponen-komponen GDP secara expenditure gitu ya maupun dari sisi industrinya. Jadi kita melihat ini sesuatu yang realistik given sebetulnya Indonesia punya potensi tapi ada adversity dari kondisi global baik di developed market bahkan kita lihat di region dekat kita ya Cina juga ada masalah lagi di ekonominya. Jadi keep the momentum dan juga 5,2% menurut hemat pandang Pak Awan itu masih cukup optimistis, realistis atau bagaimana? Realistis, realistis. Hmm. Saya nggak bilang itu pesimistik gitu ya. Itu realistis, tapi please side notes adalah di region-region lain kondisinya terjadi perlambatan yang signifikan, walaupun kita punya pandangan tidak akan terjadi short situation yang membuat terjadi hard landing ya. Baik. Jadi realistis tapi tetap ada side note yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Awan. Nah, dengan hal itu mengacu pada beberapa asumsi makro yang sudah disampaikan, seperti apa kira-kira Pak outlook demand investasi dari investor untuk aset-aset investasi di Indonesia? Oke, jadi kalau misalnya kita highlight dari asumsi-asumsi makro itu yang menggambarkan sebetulnya postur yang ingin dilakukan pemerintah ya, itu kan sifatnya antisipatif sama responsif gitu ya. Satu sisi kalau kita lihat komponen dari misalnya pembiayaan atas defisit yang terjadi gitu ya. Di situ ada asumsi 6,7% rata-rata untuk obligasi pemerintah gitu ya 10 tahun. View kita sebetulnya nggak di situ untuk akhir 2024, given kita pikir di half semester 2024 itu The Fed juga udah akan melakukan cut rate gitu ya. Kita melihat di 5,75 sampai 6,25 gitu ya akhir tahun 2024. Tapi government anchor asumsinya di 6,7. Artinya apa? Itu mencoba memberikan, menurut kami itu mencoba memberikan sinyal kepada market bahwa ya kalau defisit memang diperlukan, government siap untuk attract liquidity di level 6,7 gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti issuance-nya itu di bawah itu, yield-nya gitu ya, itu kan benefit untuk budget. Jadi menurut saya ini adalah lampu hijau yang coba ditunjukkan oleh asumsi APBN kita bahwa government ada pada posisi yang siap untuk absorb di level 6,7. Walaupun view kita nggak seperti itu. View kita tahun depan adalah fixed income year karena ya mestinya terjadi cut rate. Jadi memang view-nya berbeda ya Pak ya, walaupun menurut Anda pemerintah memberikan lampu hijau untuk tetap mampu absorb di 6,7% ya Pak Awan ya? Ya, mohon dicermati bahwa di sini government kan sebagai issuers ya, gitu. Dia Ya, bukan yang akan membeli gitu. ya, Ya sebagai issuers dia memberikan indikasi bahwa ya 6,7 masih oke gitu. Tapi kan view market berbeda gitu. oke. Nah, menurut saya ya itu pandangan yang mereka bisa memberikan harapan ya bahwa di level itu juga bisa gitu just in case marketnya bergerak berlawanan. Tetapi ya kalau misalnya ternyata issuance-nya di rate yang lebih rendah kan lebih bagus ya. Which is kita punya view ya mestinya itu akan lebih rendah. Lalu juga kita ingin meng-highlight tentang asumsi bahwa rata-rata USD IDR itu di 15.000 ya, Sabrina Iya, ya. betul. Ya, menurut kita itu juga sesuatu yang antisipatif karena kita akan mengembangkan atau pemerintah akan mengembangkan hilirisasi ya. Kalau Betul. hilirisasi kan kita harus sifatnya apa? Barang kita di luar harus kompetitif gitu. Jadi kalau view kita rupiah mestinya menguat di akhir tahun 2024 bisa ke 14.3 sampai 14.6 ya. Tapi rata-rata mungkin saja di 15.000 karena apa government ingin ekspornya berjalan ya dan Iya, barangnya kompetitif gitu. Jadi menuju akhir tahun bisa saja rupiah menguat tapi sepanjang tahun average-nya di di 15.000 15.000 ya ya. ya karena memang antisipasi itu ya supaya kompetitif. Jadi
tolong dilihat antara rata-rata dan akhir tahun. Nah, biasanya fund managers gitu ya atau Mhm, buy side itu punya target di akhir tahun. Sementara betul, asumsi ini adalah asumsi rata-rata, dan selain ini asumsi rata-rata, tolong dilihat bahwa government sebagai issuers di sini gitu ya. iya iya iya. Sesuatu ya Baik Pak, yang menunjukkan kapasitas dia sebetulnya. Jadi kita baik. menanggapinya positif sih kalau memang bisa seperti itu. Bagus kan kasih yield lebih tinggi gitu. Betul betul. Terima kasih banyak Pak atas pandangannya tersendiri dari tentunya manajemen investasi ya Pak dalam hal ini. Nah juga kita masih berusaha menakar-nakar selanjutnya sekarang pergerakan IHSG Pak. Dan juga ketahanan pasar surat utang di dalam negeri. Seperti apa Anda melihatnya nanti dinamikanya di 2024 ini? Selain tidak hanya mengacu pada macroeconomic assumption di nota keuangan, tapi juga kita mengetahui 2024 ini ada tahun politik Pak. Seperti apa? Iya, itu tadi yang poin kedua yang saya belum sentuh yaitu responsif ya. Hmm. Jadi ada analisis bahwa mengatakan ekonomi kita ini recover-nya K-shape, Sabrina. Hmm. Artinya K-shape apa? Ya yang diuntungkan yang menengah ke atas gitu, yang Hmm. menengah ke bawah ya seperti huruf K gitu ya. Hmm. Yang menengah ke bawah itu turun gitu. Hmm. Yang menengah ke atas yang diuntungkan. Nah, untuk menghindari ini, jadi government dari sisi ekspor ingin ada pertumbuhan gitu ya. Lalu juga government dari sisi consumption, karena GDP kita kan ditunjang oleh consumption, ingin merata gitu. Nah untuk itu responsiveness dari APBN ini juga dilakukan kenaikan ya untuk gaji pegawai negeri gitu ya. Lalu juga untuk pensiunan 12% gitu tahun depan. Ini adalah langkah responsif supaya tidak terjadi K-shape recovery-nya itu. Harapannya semua akan recover bersama-sama dari sisi consumption. Hmm. Nah, Baik. terkait dengan IHSG, menurut kita dengan pertumbuhan 5,2 asumsi pemerintah, sementara view kita adalah di 4,8 sampai dengan 5% ya akhir 2024. Menurut kita ya IHSG itu kan kalau saham kan dari pertumbuhannya ya. Nah kalau masih bertumbuh seperti itu, mestinya potensi IHSG masih sangat menarik gitu ya. Karena yang dilihat adalah dari pertumbuhan earningnya. Nah, tolong dicatat bahwa yang 5,2 itu adalah, atau 5% view kita GDP adalah rata-rata pertumbuhan semuanya penjualan di seluruh Indonesia. Sementara yang listing di bursa itu kan para champion ya, market leader di industrinya masing-masing gitu, yang sudah ada screeningnya. Untuk listing tuh nggak bisa sembarangan. Jadi menurut kita menarik, valuasi juga sekarang di 68, 69 ini ya masih Ya. 12-13 kali price to earning. Kita punya view akhir tahun 2023 ini mestinya IHSG mencapai 7.400 gitu Wow. ya. Dan selanjutnya di 2024 ini yang lebih menarik. Nah, couple by spending di sisi election year, kita melihat mestinya 8.300 juga bisa tercapai di akhir 2024. 8.300 Pak di akhir 2024. Betul. Wow. Oke. Jadi Itu coupled by itu election year itu cuma consumption ya Pak ya? ya itu valuasinya cuma kembali ke 16 kali loh. Itu rata-rata Oke. 10 tahun terakhir Oke. 16 kali. May I ask, Oke. 10 tahun terakhir ini sudah terjadi apa aja di Indonesia gitu. Iya iya Jadi Pak. 10 tahun yang lalu aja juga di 16 kali, sekarang kita sudah banyak bergerak. Kenapa kita nggak pantas ke 16 kali lagi? Pantai ya. Kalau dilihat angkanya 8.300 tentu ya what a wow gitu ya, tadi Iya. Sabrina bilang. Tapi dari sisi investor yang dilihat adalah price to earning-nya gitu ya. Baik baik.